Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bermusyawarah mengenai nilai iman. Apa itu nilai iman? Segala sesuatu di hadapan yang maha besar, di hadapan Allah akan bernilai besar. Jadi segala sesuatu yang di hadapan yang maha besar akan bernilai besar. Iman dan dosa yang kecil bernilai besar di hadapan Allah. Demikian besarnya nilai iman sehingga setan kadangkala lebih tahu nilai iman daripada manusia itu sendiri. Setan senantiasa berusaha untuk mencuri iman manusia. Setan tidak pernah berusaha mencuri harta, kendaraan, rumah, atau anak istri kita. Sekalipun diberikan kepada setan, setan tidak berminat. Sementara manusia sibuk setiap saat berusaha mendapatkan benda-benda itu sehingga lupa berusaha menyempurnakan imannya. Sumber kejayaan manusia di dunia dan di akhirat terletak pada sejauh mana ia menyempurnakan imannya. Bila kelak ia datang menemui Allah tanpa membawa harta, jabatan, pangkat, dan sebagainya, Allah tidak akan murka kepada kita. Namun, jika kita kembali kepada Allah tanpa membawa iman yang sempurna, maka Allah tidak akan memaafkan dan neraka jahanam menantinya. Tanpa iman, manusia tidak akan pernah tahu untuk apa hidup ini, mau diapakan hidup ini, dan mau dikemanakan hidup ini. Dia tidak pernah merasakan ketentraman dalam kehidupannya. Ia akan membahayakan orang lain, tetangganya, negaranya, bahkan membahayakan dirinya sendiri. Ibarat seekor anjing gila, baik musuh-musuhnya, penjaganya, maupun tuannya berusaha untuk membunuhnya. Pada hakikatnya, orang seperti itu sudah mati sebagai manusia. Walaupun sebagai makhluk hidup, dia masih hidup. Orang yang mencari kebahagiaan dengan kebendaan, seperti meminum air laut, tak akan pernah ada rasa puas, tidak akan merasakan ketentraman dalam hidupnya, selama iman belum ada di dalam hatinya. Seperti pepatah orang ulama Medan mengatakan, wahai manusia, janganlah kau kejar dunia. Apabila kau kejar dunia, pasti tidak kau dapat. Apabila kau dapat, pasti tidak akan banyak. Apabila kau dapat banyak, pasti tidak akan kau puas. Apabila kau puas di dunia ini, pasti tidak akan kekal selama-lamanya. Tapi apabila kau kejar akhirat, sudahlah dapat, banyak pula, dan puas pula, sudahlah puas, kekal abadi selama-lamanya. Itulah bedanya dunia dan akhirat. Dunia itu bagikan setetes air yang tangan yang dicelupkan ke samudra, dan setetes itu adalah dunia, dan lautan yang tertinggal itulah akhirat. Iya. Orang yang mencari kebahagiaan dengan kebendaan seperti meminum air laut tidak akan pernah ada rasa puas, tidak akan merasakan ketentraman dalam hidupnya selama iman belum ada di dalam hatinya. Ia menjalani hidupnya dengan kekhawatiran, kesangsian, demi kesangsian dan kesengsaraan. Setiap hari ia mencari hiburan. Tiada hari tanpa musik, sebagaimana kehidupan para ahli batil. Kehidupan para ahli batil, hidupnya senang-senang. Pingin makan senang, pingin liburan senang-senang, tapi tidak tenang. Tapi hidupnya orang beriman, dalam kondisi apapun dia akan tenang. Beda antara senang dan tenang. Kalau senang itu hanya fata morgana, tapi apabila dia kembali ke dirinya sendiri, ke kediamannya, dia merasa sendiri, dia tidak tenang. Makanya orang-orang batil tuh keluar lagi mencari kesenangan, diskotik, makan enak, hura-hura, huru-hara. Itu yang penting senang, tapi tidak tenang hatinya. Tapi kalau orang beriman itu dalam kondisi miskin, kondisi kaya, kondisi melarat, kondisi sakit, kondisi sehat, tetap tenang hatinya. Karena di hatinya ada iman. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Ibarat seorang yang mengendarai mobil memasuki kawasan terlarang, ia masuk ke jalan yang dilarang masuk. Semakin jauh ia masuk, maka rasa takutnya semakin bertambah. Perasaan was-was menghantuinya. Apakah ia selamat atau tertangkap? Walaupun anak istrinya, pelayan, dan harta bendanya berada bersamanya di atas mobil, tetap dia akan was-was. Tanpa amal agama, kehidupan manusia akan sia-sia. Siapa saja yang hidupnya bertentangan dengan perintah Allah dan yakin kepada makhluk, niscaya tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Suasana dan keadaan ini sesuai dengan hati manusia.
Hati tidak bisa tenang dengan tidur di atas kasur yang empuk di dalam rumah yang fasilitasnya lengkap. Hati ini punya sistem yang diciptakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila iman wujud di dalam hati, suasana dan keadaan akan menjadi baik. Orang yang beriman adalah orang yang senantiasa menyiapkan kehidupannya untuk akhirat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini untuk manusia, sedangkan manusia diciptakan oleh Allah untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Apabila iman ada dalam hati manusia, maka Allah akan memberikan pertolongan berupa keamanan dan ketentraman dalam kehidupannya. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala bergantung pada tingkat keimanan seseorang. Jika beriman kepada Allah 100%, maka kebahagiaan yang dirasakan juga 100%. Bahkan jika iman sempurna, maka akan hidup bahagia walaupun berada dalam asbab-asbab kecelakaan. Seperti Ibrahim yang hidup bahagia walaupun di dalam kobaran api yang menyala. Kekayaan, kesehatan, dan kesempurnaan anggota tubuh manusia bukan jaminan untuk taat kepada Allah. Walaupun ia buta, tuli, dan sakit-sakitan, jika memiliki iman, pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang sesuai dengan hawa nafsunya maupun yang berlawanan dengan hawa nafsunya. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah walaupun suasana dan keadaan berubah. Iman berbeda dengan perintah sholat, saum, zakat, sedekah, haji, dan sebagainya. Perintah ibadah ini wajib dilaksanakan pada waktu dan keadaan yang telah ditentukan. Tetapi iman wajib ada dalam diri manusia selama 24 jam sehari tanpa terpengaruh dengan keadaan. Meskipun amal ibadah sempurna, tetapi imannya tidak sempurna atau cacat sedikit saja, akan sia-sia seluruh amal ibadahnya. Dan Allah akan menghinakan dia dalam neraka. Iman yang sempurna akan mendatangkan nusratullah, pertolongan Allah. Jika beriman kepada Allah 99% dan 1% kepada makhluk, maka akan mendatangkan keraguan dan mengundang azab Allah. Iman tidak akan pernah sempurna jika hanya melaksanakan perintah Allah yang sesuai dengan hawa nafsu. Seperti imannya Bani Israel. Hanya beberapa hari ditinggalkan oleh Nabi Musa, mereka kembali murtad dengan menyembah patung emas buatan Samiri. Sementara umat akhir zaman telah ribuan tahun ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, iman akan meningkat berbanding lurus dengan berkurangnya kecintaan pada dunia. Iman akan bertambah berbanding lurus dengan berkurangnya kehebatan makhluk di dalam hati. Keadaan iman seseorang dapat dirasakan sejauh mana ia berusaha untuk mengeluarkan benda-benda itu dari dalam hatinya. Tingkat keimanan seseorang tidak bisa diukur dengan usia, jenis kelamin, miskin atau kaya, orang pandai atau orang awam. Iman tidak bisa meningkat dengan ibadah. Ibadah hanya bisa menjaga keimanan. Orang yang menunaikan sholat, zikir, saum, dan sedekah adalah tanda orang yang beriman. Ibarat batas kebun yang hanya ditandai dengan garis atau patok kayu, bukan dengan pagar beton. Iman dan amal akan meningkat dan akan betul hanya dengan dakwah. Orang yang beriman akan membangun hidupnya dengan amal. Yakin pada amal, bukan pada harta. Seorang salihin menjual sebidang kebun. Setelah digarap, si pembeli menemukan tempayan berisi emas. Si pembeli orang beriman tidak yakin dengan harta itu. Tidak yakin dengan harta itu, ia bahagia. Lalu emas itu dikembalikan kepada si penjual. Si penjual juga orang yang beriman. Maka ia berkata, aku telah menjual kebun itu dengan segala isinya. Mereka berdua tidak menginginkan emas itu. Akhirnya perkara ini dibawa kepada seorang hakim. Sang hakim juga orang yang beriman. Ia pun tidak berminat terhadap emas itu. Lalu ia memutuskan bahwa apabila salah seorang dari mereka berdua memiliki anak laki-laki dan yang satunya memiliki anak perempuan, agar dinikahkan dan emas itu sebagai maharnya untuk nafkah mereka berdua. Ketika Khalifah Umar berjalan-jalan melihat keadaan rakyatnya, ia melihat sebuah rumah yang agak terpencil di balik bukit. Maka ia segera mendatangi rumah itu, ingin mengenal siapa penghuninya.
Setelah mendekat, ia mendengar pembicaraan seorang ibu berusia lanjut dengan seorang anak wanitanya